Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Syakur Asawari, SOC SPDI, dan saya berasal dari Cileunyi, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Dan saya sedang bertugas hari ini itu di Madrasah Sanawiyah Az-Zakiyah Ciledug, Cileunyi, Bandung. Alhamdulillah saya terpanggil sebagai salah satu mahasiswa di PPG IAIN Madura pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Dan kesempatan ini saya melaksanakan PPL dan PPL-nya episode 2 yang mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan tema yang saya ambil yaitu tentang akidah Islam kelas 7 semester 1. Bismillah, mari kita untuk masuk ke ruangan, kita temui anak-anak kita tercinta dan juga kita temui anak-anak kita terkasih. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, siapa kita? Az-Zakiyah. Kurang kencang, siapa kita? Az-Zakiyah. NKRI. Alhamdulillah. Pancasila. Jaya. Saya lihat semuanya kabarnya terlihat baik, wajahnya ceria, tadi banyak duit kayaknya. Alhamdulillah. Baik, saya mau bertanya, kabar baik semua? Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau semuanya kabarnya baik-baik saja. Semoga kita semuanya adalah keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Bapak mau tanya, siapa yang duluan datang ke sini? Cung. Wah, ternyata ada Marisa yang duluan datang ke sini. Sebagai penghargaan buat Teteh Marisa, silakan untuk memimpin doa. Ista'id du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tadi kita
semuanya melantunkan doa. Semoga pagi ini kita semuanya penuh keberkahan dan juga ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mendapatkan rezeki yang barokah, yaitu rezeki ilmu. Baik, Bapak mau absen dulu. Yang pertama untuk absensinya Amanda Soraya Putri hadir. Dimas hadir. Gina Jihan Johan hadir. Naraya Hadir. Nur Marisa Hadir. Putra Hadir. Amira Hadir. Aulia Hadir. hadir semua ya? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir dan kita kasih apresiasi untuk kita semua. Tadi berdoa sudah, Bapak absen semuanya sudah, ya kondisi semuanya sedang baik-baik saja, semuanya sehat walafiat. Tapi lingkungan kita harus kita perhatikan. Sebagai pelajar rahmatan lil alamin, kita harus memperhatikan tentang lingkungan bersih. Dicek sampahnya di bawah, silakan. Yang ada sampahnya mohon untuk diamankan. Ya. Yang ada sampahnya mohon untuk diamankan, dibersihkan. Oke. Sudah bersih semua? Sudah bersih semua? Sudah. Oke, sebagai pelajar rahmatan lil alamin, kita semuanya harus peduli terhadap lingkungan. Ya. Lalu kerapihan, silakan untuk dicek kerapihannya, peci, baju, kerudung, dan juga alat-alat pembelajaran kita, buku dan sebagainya, silakan untuk dibersih. Sudah rapi semua? Sudah. Oke, kalau sudah rapi semuanya, kita sebagai pelajar Pancasila, ya jangan lupa juga kita itu harus saling toleransi antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah hari ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu tentang akidah Islam. Ya, akidah Islam ini nanti akan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Apa itu? Ketuhanan. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, yaitu tentang akidah Islam. Nah, adapun Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah Bapak mengharapkan peserta didik dapat memahami nilai-nilai akidah Islam. Peserta didik dapat menampilkan perilaku orang yang mengimani akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan juga peserta didik dapat memahami dalil, dasar, dan tujuan akidah Islam. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita di kesempatan ini, yaitu materi tentang akidah Islam. Ada beberapa tahapan nanti kita akan belajar. Yang pertama, Bapak ingin mengecek dulu perangkat dan peralatannya. Coba diangkat. Semuanya bawa handphone? Ada yang bawa handphone? Ada, ya. Nah, bagi yang membawa handphone, nanti Bapak akan menyampaikan, ya, kita akan menonton satu buah video tentang akidah Islam. Dan nanti dibentuk beberapa kelompok. Nah, setelah dibentuk beberapa kelompok, nanti itu maka anak-anakku untuk mengambil intisari apa yang ada di dalam video tersebut. Lalu setelah itu, ya, berdiskusi. Setelah berdiskusi, nanti silakan dipaparkan apa yang ada di dalam video tersebut. Baik, Bu? Siapa kita? Sudah siap belajar? Silakan berdiri semuanya, kita yel-yel dulu. Nah, kita yel-yel dulu. Sudah siap semua? 1, 2, 3.
Ya. Dan pagi ini Bapak ingin menyuguhkan satu video. Silakan dibuka handphonenya. Dan Bapak sudah men-share video mana yang harus dibuka tentang akidah Islam dan dalilnya. Nah, oleh karenanya Bapak minta silakan untuk dibikin kelompok 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Nah, dari 3 kelompok, mohon nanti kemudian untuk meresume, memahami apa yang disampaikan dalam video tersebut, lalu nanti dipresentasikan oleh satu orang. Baik dong? Baik. Nah, silakan, karena di sini sudah terbagi kelompok, ya. Nanti akan dibagi-bagi kelompok, ya, karena kita sudah punya kelompok sebetulnya, ya, kelompok masing-masing. Nanti tinggal silakan masuk ke kelompoknya masing-masing, lalu untuk meresume ataupun juga mengambil pelajaran apa yang ada dalam video tersebut. Baik dong? Baik. Apakah handphonenya semuanya ada? Oke, bagi yang tidak ada nanti mengikuti teman-temannya yang tidak bawa handphone. Baik, anak-anakku sekalian, silakan untuk membuat halaqah-halaqah kecil, ya, membuat sebuah kumpulan-kumpulan kecil, lalu mendiskusikan, dan Bapak kasih waktu diskusi sampai nanti seberesnya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit untuk berdiskusi. Karena durasi videonya sekitar 8 menit, berarti Bapak kasih waktu untuk diskusinya sekitar 10 menit. Berarti punya waktu 18 menit untuk kalian berdiskusi. Oke, silakan untuk membuat kelompoknya masing-masing. Islam salah satunya terdapat pada Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi para peserta didik baru di keluarga besar MTS Negeri Goa. Anak-anak sekalian, saat ini kalian telah berada pada jenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya, di mana sebelumnya kalian merupakan siswa sekolah dasar, sekarang kalian adalah siswa Madrasah Sanawiyah. Jadi, Ibu harapkan semangat belajar kalian ditingkatkan lebih tinggi lagi. Jika sebelumnya anak-anakku sekalian lebih banyak bermain, maka ketika telah duduk di bangku sanawiyah, Ibu harap bermainnya dikurangi dan belajarnya lebih ditingkatkan lagi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Berdoa dimulai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema pelajaran yaitu akidah Islam. Nah, pada pembahasan kali ini ada beberapa poin penting dalam pembahasan akidah Islam, yaitu pengertian akidah Islam, dalil akidah Islam, tujuan akidah Islam, unsur-unsur akidah Islam, dan dasar-dasar akidah Islam. Nah, kita akan bahas satu persatu dimulai dari pengertian akidah Islam. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami pengertian akidah Islam dan mengetahui dalil serta dasar akidah Islam. Secara bahasa, kata akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqidu aqidatan, yang mengandung arti ikatan atau perjanjian.
Sedangkan menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Dalil akidah Islam salah satunya terdapat pada Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalil akidah Islam terdapat juga pada hadis riwayat Bukhari. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasar akidah Islam yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Anak-anakku sekalian, mari kita simak kisah Siti Masyitoh, wanita mulia yang mempertahankan keimanannya di zaman Fir'aun. Pada malam Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium aroma yang sangat wangi. Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, wangi apa ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah wangi tukang sisir anak perempuan Fir'aun." Wanita tukang sisir yang dimaksud malaikat Jibril itu adalah Siti Masyitoh. Rasul bertanya lagi, "Bagaimana bisa demikian?" Jibril menjawab, "Ketika ia sedang menyisir rambut anak Fir'aun, tiba-tiba sisirnya terjatuh dari tangannya. Seketika itu dia langsung mengucapkan bismillah." Anak putri Fir'aun lalu bertanya, "Apakah kamu punya Tuhan selain ayahku?" Siti Masyitoh menjawab, "Ya." Kemudian anak Fir'aun itu melaporkannya kepada Fir'aun. Fir'aun yang marah segera memanggil Siti Masyitoh lalu bertanya, "Benarkah kamu punya Tuhan selain aku?" Siti Masyitoh menjawab, "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Seketika itu Fir'aun memerintahkan pengawalnya untuk mempersiapkan periuk atau wajan berukuran besar dari tembaga untuk dipanaskan. Periuk yang mendidih itu akan digunakan untuk menghukum Siti Masyitoh beserta anak-anaknya. Namun sebelum eksekusi itu dilaksanakan, Siti Masyitoh mengajukan permohonan agar tulang tubuhnya dan anak-anaknya dibungkus dalam satu kain untuk dikuburkan bersama. Fir'aun lalu mengabulkan permohonan itu. Tibalah saat yang pertama dieksekusi adalah anak dari Siti Masyitoh. Anak-anaknya secara bergiliran dilemparkan ke dalam wajan besar yang sangat mendidih. Melihat anak-anaknya wafat secara mengenaskan, pastilah membuat hatinya sangat bersedih. Namun beliau tetap teguh imannya dan sampailah giliran terakhir pada anak bungsunya yang masih bayi. Pada saat itu beliau nampak ragu dan bimbang, tapi bayi yang masih menyusu itu berkata, "Wahai ibuku, ceburkan diri ibu ke dalam wajan yang mendidih itu, karena sesungguhnya siksa dunia ini jauh lebih ringan daripada siksa akhirat." Pada akhirnya Siti Masyitoh beserta anak-anaknya wafat dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Berkat keteguhan imannya, beliau mempunyai aroma yang sangat wangi dan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya mempertahankan akidah keimanan kita walaupun nyawa sebagai taruhannya. Sahabat, teruslah tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan, karena sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah dengan mempertanggungjawabkan semua amal kita. Anak-anakku sekalian, sebagai kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah akidah Islamiyah merupakan pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Kemudian, dalil akidah Islam dapat kita lihat salah satunya pada Quran Surah Al-Ikhlas dan hadis Rasulullah SAW tentang iman yang diriwayatkan oleh Bukhari. Selanjutnya, dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah Siti Masyitoh yang dimana kisahnya beliau memegang teguh keyakinannya tanpa goyah meskipun harus mengalami siksaan.
Apakah semuanya sudah? Oke, sudah semuanya berdiskusi, mantap, dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan untuk masuk ke bangku masing-masing dan sudah dipersiapkan siapa nanti yang akan mempresentasikan hasil dari kita semuanya tadi setelah habis melaksanakan diskusi lewat video tayangan YouTube. Siapa kita? Dari hasil tadi diskusi, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Diskusi saatnya yang kita tunggu-tunggu, penampilan dari kelompok 1. Perwakilannya untuk maju ke depan menyampaikan apa yang sudah difahami, yang sudah direspon dan sudah didiskusikan bersama teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan tentang pengertian akidah Islam. Akidah berasal dari bahasa Arab akada yang kudu akidatan, yang artinya mengikat atau mengadakan perjanjian. Para ulama mendefinisikan akidah sebagai suatu yang terikat dari hati nurani. Adapun menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayai, sehingga pengertian akidah Islam adalah pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli dan akli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan dari kelompok 1 dan saatnya kita panggilkan perwakilan dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang akidah akhlak, yaitu selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memurnikan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menghindarkan diri dari kemusyrikan, yaitu yang tidak mempercayai adanya kekuatan lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan rasa butuh yang sangat dalam, sehingga tidak merasa terpaksa dan terbebani. Yang ketiga, pengertian jujur dalam Islam. Jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Perilaku jujur menyebabkan muslim memperoleh kepercayaan lingkungan sekitar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 yang sudah memaparkan tentang materi kita yaitu akidah Islam. Selanjutnya kita sambut kelompok 3. Nah, silakan untuk maju ke depan kelompok 3 memaparkan apa yang sudah didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi. Dalil tentang dasar akidah Islam adalah sabda Rasulullah SAW, telah kutinggalkan kepadamu 2 pedoman. Jika kamu tetap berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya, Rasulullah telah berfirman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan
Tujuan akidah Islam menumbuhkan dan membina dasar dari ketuhanan yang ada dalam jiwa manusia sejak dilahirkan. Sejak dilahirkan, setiap diri manusia terdapat kecenderungan untuk mengaku adanya Tuhan. Sebab jauh sebelum dilahirkan oleh manusia telah menerima kesaksian akidah bahwa dirinya mengaku adanya Tuhan yang wajib disembah. Meluruskan akidah yang telah diselamatkan. Akidah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan akidah baru atau merombak akidah yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul terdahulu, melainkan hanya meluruskan ajaran yang telah disewakan oleh umat para nabi dan rasul sebelumnya. Menghindari manusia dari perilaku musyrik. Untuk menghindarkan manusia dari perilaku kemusyrikan diperlukan tuntunan yang jelas dan tepat tentang kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah. Maka karena itu dengan pembelajaran dasar dari akidah Islam diharapkan akidah manusia akan lebih baik dan terhindar dari kemusyrikan. Sebab perbuatan musyrik termasuk perbuatan dosa besar yang tak terampuni. Sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Siapa kita? Mantap. Setelah tadi kita berdiskusi, oke. Bapak ingin menyampaikan materi tentang apa tadi yang kita bahas? Akidah. Tentang apa? Akidah Islam. Siapa yang tahu tentang akidah Islam? Ajukan tangannya. Oke, Zulfa, silakan. Apa sih akidah Islam? Akidah Islam secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan. Oke, stop. Berawal dari kata apa tadi? Aqada yaqidu aqidatan. Oke. Jadi ada aqadah yaqidu aqidatan. Apa sih artinya dari aqadah yaqidu aqidatan ini, Zulfa? Yang berarti ikatan atau perjanjian. Ikatan. Perjanjian. Ketika ada ikatan secara bahasa ini ya dan perjanjian, maka ini dimaknakan dengan akidah. Ketika aku dan kamu ada ikatan, artinya kita Akidah. Ketika aku dan kamu punya perjanjian, berarti Akidah. ini menurut apa tadi? Bahasa. Nah, lanjut. Apa nih menurut Zulfa akidah Islam yang tadi? Secara istilah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Nah, jika secara istilah keyakinan, ada keyakinan terus hati. Wah. Tadi sudah memberikan dan juga memaparkan tentang akidah Islam itu apa. Semuanya sudah paham? Ada yang bertanya? Sudah mengerti semua? Insya Allah. Nah, setelah ada pengertian, ini pengertian tadi secara bahasa dan juga secara apa? Istilah. Maka ada dasar-dasar akidah Islam. Ya. Jadi ada dasar-dasar akidah Islam di sini. Oke. Dasar-dasar akidah Islam itu maka akan terbagi atas dua dasar. Yang pertama berdasarkan apa? Al-Quran. Coba, adakah yang ingin memberikan sebuah contoh ataupun juga landasan dasar akidah Islam yang berawal dari Al-Quran? Ada dalam diskusi itu yang memaparkan, yaitu surat Al-Ikhlas. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa kita? Semangat dong, ya. Oke, ini Al-Ikhlas. Coba kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tahu artinya. Oke, silakan Teh Gina untuk membacakan arti daripada surat Al-Ikhlas. Katakanlah dialah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanak, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Dia. Cukup, siap, tepuk tangan. Terima kasih buat Teh Gina yang sudah menyampaikan apa sih arti daripada surat Al-Ikhlas. Di sana dia mengatakan qul huwallahu ahad, ya. Ahad artinya apa? Esa. Esa itu apa? Satu. Artinya bahwasannya di sini Allah itu satu. Tidak beranak, tidak diperanakan, dan Allah juga tempat bermohon dan juga meminta sesuatu. Nah, jadi kemudian jangan sampai kemudian kita mempertuhankan yang lain, karena Allah itu Maha Pencemburu. Kita mau dibuang enggak? Cinta kita mau dibuang enggak? Oke. Jadi Allah itu Maha Pencemburu, enggak suka dibuang. Nah, ketika Allah didua, maka orangnya disebut orang musyrik. Perilaku syirik, menduakan. Makanya jangan sampai menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini. Jadi katakanlah Allah itu ahad, ahad itu esa. Maka dalam Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita sebagai pelajar Pancasila dan juga pelajar rahmatan lil alamin harus tahu tentang surat Al-Ikhlas ayat pertama ini akan bersinggungan kemudian dengan Pancasila. Dari dasar-dasar akidah Islam tadi ada sandarannya Al-Quran. Yang kedua apa? Apa? Hadis. Apa sih pengertian hadis? Ada yang tahu? Oke. Jadi pengertian hadis itu adalah segala perbuatan, ucapan, asarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dasar-dasar akidah Islam ini ada dua. Yang pertama adalah apa? Yang kedua apa? Hadis. Ya, sebentar dulu kita semua. Jadi kita membahas tentang dasar-dasar akidah Islam. Bahkan ini materi ini sempat kita diskusikan. Lalu setelah ada dasar-dasar, maka ada tujuan. Tujuan akidah Islam. Oke, tadi yang sudah berdiskusi, siapa yang ingin memaparkan tujuan tentang akidah Islam? Coba. Oke, silakan. Tujuan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mendapat Ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ridho, kebahagiaan dan sebagainya. Itulah tujuan akidah Islam itu. Mendapat apa tadi? Ridho, apalagi? Kebahagiaan apa lagi? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, mendapat kebahagiaan dunia dengan bersa'idun fid dunya wasa'idun fil akhirah. Oke, yang keduanya apa? Memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Ya, memupuk ketuhanan sejak lahir. Seseorang ketika dalam kandungan itu sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, yang qalu bala syahidna. Kita sudah membuat pernyataan di hadapan Allah kalau kita itu akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui Allah sebagai Tuhan. Yang ketiga apa teh? Memelihara manusia dari kesyirikan. Ya, memelihara dari kesyirikan. Jadi jangan sampai kita syirik, karena jelas bahwasanya Allah itu Maha Pencemburu. Siapa orang yang kemudian menduakan Tuhan, Allah pun merasa cemburu, maka syirik adalah perbuatannya, musyrik adalah orangnya. Paham dong? Jadi dari tadi pemaparan kita semuanya, anak-anakku, lalu kita bisa mengambil satu kesimpulan. Coba, kesimpulannya adalah akidah itu apa tadi? Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu apa? Akal.
Ada yakni berarti artinya adalah ikatan perjanjian. Secara bahasa, secara istilah tadi apa? Keyakinan ya atas segala sesuatu. Lalu kesimpulan dasar-dasar akidah Islam itu terbagi berapa bagian? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Al-Quran itu apa? Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Hadis itu apa? Sebagai segala ucapan, perilaku dan juga asalnya Rasulullah SAW. Tujuan akidah Islam yang pertama tadi apa? Ridho. Lalu selanjutnya apa? Memupuk. Ya, keimanan dan sejak lahir. Yang lainnya apa? Memelihara daripada kemusyrikan, kesyirikan atau juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Baik itu. Paham semua? Siapa kita? NKRI. Pancasila. Kita sudah belajar tentang akidah Islam, ya, tentang pengertian dan sebagainya. Saya ingin bertanya untuk merefleksikan dari hasil belajar kita. Apakah sudah paham pengertian akidah Islam? Ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Apakah sudah paham dasar-dasar akidah Islam? Ya. Alhamdulillah. Apakah sudah paham tujuan akidah Islam? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ternyata anak-anakku semuanya cerdas-cerdas, ya, mudah memahami, ya. Terus tadi sudah ada diskusi dan Bapak mau mengasih nilai semuanya 90. Tepuk tangan ini. Bagus-bagus. Apalagi tadi sudah bertanya dan sebagainya. Insyaallah Bapak kasih nilai dengan nilai-nilai yang terbaik. Dan anak-anakku sekalian, jadi mohon nanti untuk di rumah dipersiapkan, ya, sebagai tugas mohon untuk dicatat juga di rumah, ya, yaitu untuk mencari yang mengakibatkan cacatnya akidah Islam, ya, yang menjadi cacatnya akidah Islam. Kasih 10 contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi cari hal yang mencacatkan akidah Islam, contohnya 10 minimal. Oke. Apabila semuanya sudah mencatat, ya alhamdulillah dari awal sampai akhir kita sudah melaksanakan pembelajaran. Bapak ucapkan terima kasih untuk semuanya jika sudah paham, dan juga tadi selama perjalanan belajar kita insya Allah semuanya paham, dan apabila tidak paham insya Allah minggu depan kita akan kembali melanjutkan materi yasi bersinggungan dengan akidah Islam. Paham dong? Paham. Sebagai yang terakhir, siapa kita? Semoga perjumpaan kita dalam pembelajaran ini Allah memberikan rezeki kefahaman kepada kita sebagaimana doa awal tadi, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan Bapak untuk dengan mari kita semuanya sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah untuk alhamdulillah dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wa ila aqwamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.